Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Di Kubang Unisbank Semarang. Nama saya Sofiatul Muniroh dengan NIM 1905520162. Saya berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan prodi S1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Audit Investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Hirmawan Dwi Nugroho, SEAK MM, CACPA, dengan materi wawancara dan interogasi. Apa sih wawancara dan interogasi itu? Nah, sebelum memasuki ke materi tentang wawancara dan interogasi lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai wawancara dan interogasi itu sendiri. Untuk wawancara dan interogasi, yaitu merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang pendidikan, mengacaukan istilah wawancara dengan istilah interogasi. Keduanya berbeda baik dari tujuan maupun dari cara. Kedua istilah ini untuk wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini tetapi sengaja menggunakan secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Nah, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tidak pemeriksaan atau investigasinya. Untuk selanjutnya dalam percakapan sehari-hari, contohnya ada seorang polisi lalu lintas menceritakan pengalaman kepada rekannya. Mula-mula pengemudi itu tidak mau mengaku bahwa dia telah melarikan mobilnya ketika lampu merah menyala. Setelah diinterogasi sedikit, dia mengaku. Dalam percakapan ini yang dimaksud polisi itu adalah wawancara, bukan interogasi. Namun, dalam bahasa sehari-hari sangat janggal kedengarannya kalau polisi mewawancarai pengemudi, ia menggunakan istilah interogasi dan pengakuan dianggap menaikkan gengsi. Padahal, sang pengemudi bukan mengakui kesalahannya, tetapi sekedar tidak mau berurusan lama-lama dengan polisi. Pada saat sebelumnya, saya telah menjelaskan secara singkat mengenai wawancara dan interogasi. Langsung aja ke materinya. Untuk pengertian wawancara dan interogasi. Untuk wawancara sendiri, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab antara dua pihak yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Untuk pengertian interogasi, interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain, dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut, dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi ini disebut dengan investigator. Selanjutnya ada ciri-ciri wawancara dan interogasi. Untuk ciri-ciri wawancara, yang pertama, wawancara bersifat netral dan tidak menuduh. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, pewawancara dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Yang kedua, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Selama wawancara, pewawancara harus mengumpulkan informasi yang penting dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Ia dapat menilai kredibilitas dan tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Untuk ciri-ciri wawancara yang ketiga, yaitu wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Untuk ciri-ciri wawancara yang keempat,
yaitu wawancara bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Nah, pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan, misalnya jalan kaki dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, dalam mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara dilakukan dalam suatu ruangan yang khusus. Ciri-ciri wawancara yang kelima yaitu wawancara harus bersifat cair dan tidak terstruktur. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Ciri-ciri wawancara yang keenam yaitu investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Untuk wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Selanjutnya, ciri-ciri interogasi. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Untuk ciri-ciri interogasi yang kedua yaitu interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Ketika melakukan interogasi, investigator menggunakan taktik mengajukan pernyataan bukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi karena sebelum seseorang mengaku bersalah, ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat investigator. Apabila interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Ciri-ciri interogasi yang keempat yaitu interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Untuk ciri-ciri interogasi yang kelima, ada interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali. Dalam melakukan taktik persuasi aktif, proses investigasi memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising di tempat umum. Untuk ciri-ciri yang keenam, ada interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Untuk ciri-ciri terakhir dari interogasi yaitu investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan ini juga harus dilakukan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang dilakukan investigator lain,
Investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Selanjutnya ada manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi yaitu sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Untuk manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi selanjutnya yaitu ada selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Dan yang terakhir ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika ia melaksanakan wawancara sebelum interogasi agar interogasi berhasil. Tertuduh harus mempercayai investigator. Selanjutnya ada teknik wawancara dan saran pengadaan ruang wawancara. Untuk teknik wawancara yaitu sebelum melakukan wawancara, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Untuk yang kedua, mereka bersama-sama menganalisis dan mendebatkan fakta-fakta yang terkumpul, membuat rekaan atau dugaan sementara. Investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta-fakta tersebut. Selanjutnya, wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Selanjutnya ada investigator mendalami bukti petunjuk melalui wawancara. Lalu, sewaktu mewawancarai seseorang, catat dengan detail yang diberikannya tanpa menginterupsinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakanlah setelah selesai. Untuk teknik wawancara selanjutnya yaitu beri kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan detail dari keterangan yang diberikannya dengan caranya. Dan yang terakhir, untuk teknik wawancaranya yaitu wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada dalam ruang wawancara hanyalah investigator dan yang diwawancarai. Selanjutnya ada saran pengadaan ruang wawancara. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Nah, untuk ruang ini harus tenang, tidak diganggu suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain, seperti suara pemanggil mobil di lapangan, parkir, pengeras suara di pintu tol, dan lain-lain. Dan tidak ada pemandangan orang lalu lalang. Yang kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun, sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Jangan memberi kesan bahwa ia berada di tempat tahanan. Yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, seperti dinding yang warna-warni, yang mencolok, lukisan, hiasan ruang, dan lain-lain. Barang-barang kecil seperti kunci, klip, staples, dan lain-lain harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarai.
sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Kalau harus ada lukisan atau tulisan yang diletakkan di dinding, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai, sehingga tidak dapat dilihatnya. Kalau dapat ruang ini tidak berjendela, tetapi kalau hal ini tidak dapat dihindari, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarainya. Yang keempat, ada penerangan ruang harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Yang kelima, minimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon seluler dalam ruangan. Telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Untuk yang keenam, kursi antar investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun. Kursi hendaknya tidak beroda. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan, kursi tersangka ditempatkan dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi santai dari orang yang diwawancarai akan menghalangi pengamatan mengenai perilakunya selama wawancara. Investigator juga harus dalam posisi duduk yang memungkinkan ia alert, terbangun, dan siaga. Sedapat mungkin, ketinggian mata kedua belah pihak adalah setara. Dan yang terakhir, denah ruang wawancara harus berbeda untuk keperluan yang berbeda. Nah, hal ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang wawancara dan interogasi. Ruang wawancara dan interogasi. Ruang wawancara atau ruang interogasi sebagaimana diusulkan Inbau et al. Berukuran 3 x 3 meter. Terdapat 4 denah ruang wawancara atau interogasi, yaitu yang pertama, ada denah ruang wawancara dan interogasi standar, yaitu terdapat tersangka dengan investigator. Yang kedua, ada denah ruang wawancara dan interogasi dengan ruang pengamatan atau interview observation room. Dan yang ketiga, ada denah ruang wawancara dan interogasi dengan orang ketiga dalam ruang wawancara. Dan yang terakhir, ada denah ruang wawancara dan interogasi dengan penerjemah atau interpreter. Nah, untuk denah-denah ruang wawancara dan interogasi, untuk gambarannya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama, ada denah ruang wawancara dan interogasi standar. Seperti pada gambar tersebut, denah ini menggambarkan ruang wawancara standar dengan ruang berukuran 3 x 3 meter yang di dalamnya terdapat meja, tersangka, dan investigator. Apabila memungkinkan, perlu ada ruang yang bersebelahan dengan ruang wawancara dan berukuran lebih kecil dari ruang wawancara, yang berfungsi sebagai ruang pengamatan atau observation room, yang akan dijelaskan pada denah selanjutnya. Nah, untuk yang kedua ini ada denah ruang wawancara dan interogasi dengan ruang pengamatan di dalamnya, atau disebut dengan interview observation room. Seperti pada gambar, denah ini menggambarkan ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan dengan ruang berukuran 3 x 3 meter, yang di dalamnya terdapat meja, tersangka, investigator, dan cermin satu arah. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruang pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara, sehingga pengamatan di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan, sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada manfaat ruang wawancara yang dilengkapi ruang pengamatan atau interview observation room. Yang pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara.
Yang kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku atau behavior symptom si tersangka. Nah, mengamati gejala perilaku ini sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Yang ketiga, ada pengamat di ruang lain merupakan saksi. Misalnya, menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Juga saksi pria ataupun wanita sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan, penyiksaan, ancaman, atau bujukan terhadap orang yang diwawancarai. Yang keempat, apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bunuh diri, atau bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruang wawancara dan diamati dari ruang sebelahnya. Seorang di antara mereka memberi isyarat kepada temannya untuk tidak membuka mulut. Tersangka tersebut dikeluarkan dari ruang itu dan diberi tahu dalam interogasi bahwa investigator mengetahui bahwa ia telah memberikan isyarat untuk tidak membuka mulut. Akhirnya, kedua tersangka ini memberi pengakuan yang mereka tidak mau berikan dalam wawancara secara perorangan. Dan yang terakhir, mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Nah, untuk contohnya, ketika dua orang tersangka dibiarkan dalam ruang untuk denah ruang wawancara dan interogasi yang ketiga, yaitu ada denah ruang wawancara dan interogasi dengan orang ketiga dalam ruang wawancara. Untuk denahnya seperti digambar. Untuk denah ini menggambarkan ruang wawancara dengan orang ketiga dalam ruang wawancara, yaitu ukurannya seperti digambar, yaitu 3 x 3 meter. Dalam tindak pidana yang menggunakan kekerasan di mana anak-anak di bawah umur menjadi korban, anak ini harus ditemani orang tuanya atau orang lain sebagai orang ketiga. Hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam kasus-kasus fraud. Untuk denah ruang wawancara dan interogasi yang terakhir, yaitu ada denah ruang wawancara dan interogasi dengan penerjemah atau interpreter. Seperti pada gambar, untuk denah wawancara ini, denah ini menggambarkan ruang wawancara dengan penerjemah atau interpreter dengan ruang berukuran 3 x 3 meter seperti pada gambar. Orang yang diwawancarai mungkin memerlukan penerjemah atau interpreter, misalnya jika orang yang diwawancarai menggunakan sign language atau bahasa isyarat. Selanjutnya ada behavior system analysis dan saluran komunikasi. Secara harfiah, behavior system analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Ada beberapa tingkat atau level atau saluran komunikasi. Makna sebenarnya dari ucapan-ucapan seseorang diperkuat dan diubah oleh berbagai saluran, seperti kegagapan atau speech, hesitancy, ada sikap tubuh atau body posture, ada gerak tangan hand gesture, mimik wajah facial expression, atau nada suara tone of voice. Ada 3 tingkat atau saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama ada verbal channel, yang kedua ada paralinguistic channel, dan yang ketiga ada non-verbal channel. Untuk verbal channel sendiri adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata dan susunan kata-kata yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Untuk paralinguistic channel adalah ciri-ciri percakapan atau karakter of speech di luar ucapan. Dan yang terakhir untuk non-verbal channel adalah sikap tubuh atau body posture, gerak tangan atau hand gesture, dan mimik wajah atau facial expression. Untuk saluran yang pertama ada verbal behavior. Untuk subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutan, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadaran untuk menekan atau menghilangkan kecemasan. Ketika harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan.
Yang pertama, ada berbohong. Yang kedua, mengelak atau menghindar. Yang ketiga, mengakui secara tersamar. Dan yang terakhir, menceritakan apa adanya. Subjek yang jujur akan memberi jawaban langsung. Subjek yang berbohong berusaha menghindar memberi jawaban. Nah, subjek yang jujur akan memberikan tanggapan yang spontan. Subjek yang berbohong memberikan jawaban yang sudah dihafalkannya atau dilatihnya berulang-ulang. Dalam menghadapi wawancara, subjek yang jujur dan yang berbohong mempunyai proses yang berbeda dalam berpikir. Subjek yang jujur peduli dengan siapa pelaku, apa motivasinya, kenapa, bagaimana perbuatan itu dilakukan. Subjek yang berbohong dan mengetahui cerita sebenarnya lebih peduli dengan apa bukti yang tercecer, ada orang lain yang tahu, apa ada yang sudah membocorkan rahasianya, dan apakah dia mampu berbohong secara meyakinkan. Untuk bisa berbohong secara meyakinkan, ia menghafalkan jawabannya secara berulang-ulang. Tidak ubahnya dengan pemain sandiwara yang berlatih sebelum naik panggung. Saluran selanjutnya yaitu paralinguistic behavior. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Contoh, suami mengatakan kepada istrinya, "Masakanmu sangat lezat." Namun, ciri-ciri tertentu dari pencakapannya, speech karakteristik, suami mengubah 180 derajat makna ucapannya menjadi masakanmu tidak enak, atau bahkan mungkin lebih sarkastik lagi, seperti bah memuakkan kali. Ciri-ciri percakapan tertentu ini atau paralinguistic behavior inilah yang harus diamati investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik agak lebih lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan saluran verbal. Karena itu, paralinguistic behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kebohongan. Selanjutnya ada ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui investigator. Yang pertama ada response latency atau masa atau periode keheningan. Response latency menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pernyataan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA studi, response latency rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pernyataan yang sederhana patut dicurigai. Response latency tentunya berbeda antara satu subjek dengan subjek lainnya. Karena itulah dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui response latency dari subjek yang bersangkutan untuk pernyataan sederhana yang netral. Contoh, di mana Anda tinggal? Response latency ini dijadikan patokan untuk mengukur response latency terhadap pernyataan yang juga sederhana. Tetapi bagi subjek mengandung bahaya seperti siapa yang mengantar uang suap ke rumah Anda, subjek seringkali menyadari bahwa ia memberikan jawaban tunda. Hal ini diatasinya dengan taktik ulur waktu. Selanjutnya ada early response atau jawaban lebih awal. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Sementara pada subjek yang berbohong, mereka tidak mengulangi jawaban yang lebih awal saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Subjek yang berbohong sangat segan menjawab pertanyaan yang memojokkannya. Sekali memberikan jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu mengulangi jawabannya. Jawaban awalnya sebenarnya merupakan respon untuk membantah. Nah, untuk tanda-tanda berbohong sangat perlu diperhatikan ketika early response
terjadi pada pertengahan atau akhir wawancara. Pada saat-saat ini kegugupan subjek jujur sudah mereda. Ia hanya gugup pada awal wawancara, namun sebaliknya, subjek yang berbohong merasa semakin terbojok saat-saat ini. Selanjutnya ada response atau panjang jawaban. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta investigator. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat, sekedar memenuhi syarat sudah menjawab. Ia khawatir jika memberi jawaban-jawaban yang panjang, yang pada akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dari luar konteks pertanyaan. Selanjutnya ada respon delivery atau penyampaian jawaban. Subjek yang jujur ingin investigator memahami jawaban sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Untuk subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan atau rute, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan atau clarity. Hal-hal ini bisa sejalan atau konsisten berkesesuaian dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Misalnya, lihat bagaimana seorang ibu menceritakan kecelakaan atau kematian anaknya. Tanggapan yang jujur, tetapi dalam luapan kemarahan, sering disampaikan dalam penggalang kata-kata yang jelas, tegas, dan mantap seperti, "Hei, dengarkan, aku tidak mencuri uang itu." Selanjutnya ada continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur, mengalir dengan bebas, merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawabannya mengalir sebagai satu alur pikir, satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung menyambung, dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur yang lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang bohong ada perilaku berhenti, kemudian jalan-jalan atau stop and start behavior. Selanjutnya ada erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendehem setelah mengucapkan suatu bantahan. Nah, contoh dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian, ia mengatakan cuma bercanda kok, diiringi gerakan alis dan senyum. Gerakan alis dan senyum dalam percakapan mempunyai efek menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Selanjutnya, untuk saluran selanjutnya ada nonverbal behavior. Makna ucapan dari saluran verbal dan paralinguistik diperkuat dan dimodifikasi oleh bahasa tubuh oleh nonverbal behavior atau isyarat-isyarat nonverbal. Banyak peneliti sosial menunjukkan bahwa 70% pesan-pesan yang dikirimkan dalam komunikasi antar manusia terjadi pada tingkat nonverbal. Perilaku nonverbal disampaikan melalui postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan mata. Untuk postur, yaitu kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur atau sikap ketika diwawancarai, mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah Anda minat, pikiran melayang entah kemana, atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi di dalam
menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator, sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain, hal ini dilakukannya dengan santai dan nyaman. Dalam wawancara selama 45 menit, ia mengubah-ubah posisi dan perubahan postur dilakukan secara casual. Bayangkan perilaku anak-anak yang asyik menonton kartu kesayangannya. Mempelajari nonverbal behavior sebaiknya melalui rekaman gambar dan suara dari wawancara sesungguhnya. Cara ini tidak dapat disajikan dalam buku. Berupaya menjelaskan perilaku nonverbal dari subjek yang jujur tanpa gerak dan suara. Subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban, seakan-akan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Istilah bahasa Inggrisnya adalah slouch. Meskipun berada di ruang wawancara, ia terkesan berada di tempat lain dan jauh di sana, dan tampak tidak berminat dengan wawancara. Batang tubuhnya menjauhi investigator. Hal serupa dicapainya dengan menggeser kursinya menjauh dari kursi investigator. Bentuk lain dari sikap menjauh adalah menyilangkan lengan di depan dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi. Gerakan menyilangkan lengan di depan dada atau tungkai di atas tungkai dilakukan dengan ketat, seolah-olah menjaga sesuatu yang tidak boleh terlepas dari dekapannya. Seolah-olah ada tembok penghalang yang ingin dipasangnya antara dia dan investigator. Perilaku nonverbal yang paling mengungkapkan subjek berbohong adalah kemampuannya mempertahankan postur selama wawancara berlangsung, statis dan tidak berubah. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai gerak tangan. Nah, gerak tangan ini bisa disebut juga dengan gestur. Sebagai tanggapan atas pernyataan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerakan tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Kedua, ada tangan menjauh dari tubuh seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Ketiga, ada tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Untuk ilustrasi menjelaskan apa adanya lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Selanjutnya ada lagi gerak tangan dalam bahasa Inggris yang disebut dengan hand stroke. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan aku tidak tahu atau aku tidak peduli. Nah, hand stroke ini dibarengi dengan mengangkat bahu. Hand stroke bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, hand stroke bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Nah, untuk gerak tangan selanjutnya ada protective atau supporting gesture. Tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka. Misalnya tangan diletakkan di pipi untuk mendukung atau menopang kepala. Gerak ini mencerminkan keterlepasan emosional atau emotional detachment subjek dari apa yang sedang berlangsung. Untuk perilaku nonverbal gerak kaki, yaitu ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ini mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukan, ini tanda kecemasan.
Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, sering dengan jawaban atas suatu pernyataan bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik. Kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki bisa mengubah postur duduk di subjek. Dengan menapakkan kaki, mendorong punggung ke sandaran kursi, bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukan sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pernyataan. Untuk perilaku nonverbal behavior yang terakhir yaitu mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap, sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengidentifikasi subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik dan ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, dan trust. Subjek yang berbohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala melihat ke lantai, mengalihkan matanya ke samping seperti melirik atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika ia tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap lama. Manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekilas. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator, seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran gurunya, polos sekali, memandang mata gurunya tanpa rasa khawatir, dan mata berseri-seri secara spontan ketika guru mengatakan sesuatu yang menyenangkan. Bandingkan dengan kotak mata siswa SMU yang ketahuan sedang menyontek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan interogasi. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya. Langkah-langkah dalam melakukan interogasi yaitu yang pertama, untuk langkah pertamanya ada direct positive confrontation. Nah, pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mungkin mengaku. Nah, tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau disebut dengan direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Langkah yang kedua ada interrogation time. Nah, pada interrogation time ini sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tem yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan tem ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap tem yang dibicarakan investigator. Untuk langkah yang ketiga ada handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka.
tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal, seperti tidak, aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan kalau penyangkal tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman. Seluruh langkah tersebut akan sia-sia. Langkah yang keempat ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng yang pertahanan kedua ada keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Langkah yang kelima ada keeping the suspect's attention. Pada tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang keras. Selanjutnya untuk langkah ke-6 ada handling the suspect passive mood. Investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empati terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka, sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursi dan melanjutkan dengan mencari motif. Langkah yang ketujuh ada presenting the alternative question. Pernyataan alternatif pada langkah ketujuh ini merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme pada langkah ke-6. Investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah ke-6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Untuk langkah ke-8 ada bringing the suspect into the conversation. Ketika memilih suatu alternatif dalam pernyataan alternatif di langkah ke-7, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Nah, dalam langkah ini tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Untuk langkah ke-9 sebagai langkah terakhir, yaitu ada the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka. Menurut persepsi investigator, pada akhir interogasi, tersangka dimintai menandatangani berita acara pemeriksaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai wawancara dan interogasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga siapapun yang menonton video ini.
Sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan memberikan satu kata, dua kata yang semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kehidupan Anda kelak seperti apa. Namun, dengan ilmu yang Anda punyai, setidaknya akan lebih banyak jalan yang terbuka. Gunakan kesempatan itu dan tinggalkan keraguan yang menyelimuti. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.